Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Aris Kristianto selaku dosen mata kuliah Fisika Awan serta rekan-rekan kelas Meteorologi 5A yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mohon izin Pak untuk memperkenalkan diri. Nama saya Afriyanti, nomor pokok Taruna 14230014, kelas Meteorologi 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester UAS mata kuliah Fisika Awan semester 5 atau ganjil tahun 2024. Baik, saya akan memulai dengan jawaban pada soal yang pertama. Di sini yang pertama ini, jelaskan prinsip kerja dari radar cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Baik, yang pertama adalah radar cuaca, di mana prinsip kerja dari radar cuaca adalah radar cuaca memancarkan gelombang elektromagnetik ke atmosfer dan mengukur sinyal yang dipantulkan kembali. Intensitas dan frekuensi pantulan ini dapat digunakan untuk menentukan ukuran, bentuk, dan konsentrasi partikel di dalam awan. Nah, terkait dengan deteksi mikrofisis awannya, bahwa radar cuaca sangat efektif dalam mendeteksi hujan, salju, dan partikel es yang lebih besar. Dengan menggunakan teknik Doppler, radar juga dapat mengukur kecepatan pergerakan partikel yang memberikan informasi tentang angin dan tentang angin di dalam awan dan tingkat turbulensi. Yang kedua adalah terkait dengan LIDAR atau Light Detection and Ranging. Bagaimana prinsip kerja dari LIDAR ini adalah memancarkan sinar laser ke atmosfer dan mengukur waktu yang dibutuhkan cahaya untuk kembali setelah dipantulkan ke udara. Dengan mengukur waktu tempuh, kita dapat menentukan jarak ke partikel tersebut. Terkait dengan deteksi mikrofisis awannya, bahwa lidar sangat sensitif terhadap partikel aerosol dan aerosol biologis yang berperan sebagai inti kondensasi awan. Selain itu, lidar juga dapat mengukur profil vertikal dari aerosol awan. Selain itu juga memberikan informasi tentang struktur vertikal awan. Nah, ini gambarnya sebagai berikut. Yang ketiga adalah SODAR atau Sound Detection and Ranging. Bagaimana dari prinsip kerja SODAR ini adalah bahwa SODAR memancarkan pulsa suara ke atmosfer dan mengukur waktu yang dibutuhkan suara untuk kembali setelah dipantulkan oleh turbulensi udara. Terkait dengan deteksi mikrofisis awannya, bahwa SODAR terutama digunakan untuk mengukur profil angin di dalam lapisan batas atmosfer. Meskipun tidak secara langsung mengukur mikrofisis awan, data angin yang diperoleh dari SODAR sangat penting dalam memahami dinamika awan dan proses pertumbuhan partikel di dalamnya. Beberapa aplikasi umum SODAR meliputi studi dispersi atmosfer, penentuan lokasi energi angin, peringatan angin geser, pemantauan angin dalam situasi darurat, analisis transmisi suara, penilaian komunikasi gelombang mikro, serta pemantauan pusaran di udara di sekitar pesawat. Bahwa SODAR ini juga bisa memantau, memberikan informasi tentang angin, di mana kepada pilot ya tentang kaitannya terkait dengan landing ya atau take off atau landing. Informasi ini terkait dengan adanya angin hadap, angin belakang ataupun wind cross ya seperti itu, atau wind cross ya seperti itu, crosswind. Nah, ini tentang SODAR ya. Yang berikutnya adalah
Gisdrometer. Gisdrometer ini prinsip kerjanya adalah instrumen yang mengukur ukuran dan kecepatan jatuh tetes hujan secara langsung. Gisdrometer biasanya ditempatkan di permukaan tanah dan menggunakan berbagai teknik seperti optik, akustik, atau laser untuk mengukur tetesan hujan. Terkait dengan deteksi mikrofisis awan, bahwa gisdrometer memberikan informasi yang sangat detail tentang distribusi ukuran tetesan hujan yang sangat penting untuk memahami proses mikrofisis di dalam awan dan untuk memvalidasi hasil pengukuran radar. Yang kedua adalah pertanyaannya, gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Nah, jawabnya, kalau teori elektrifikasi thunderstorm ini menjelaskan proses pembentukan muatan listrik di dalam awan badai petir atau thunderstorm yang menghasilkan petir, di mana dimulai dari fase awal, kemudian proses dari elektrifikasi itu sendiri, dan berikutnya adalah fase petir. Nah, kita mulai dari fase awalnya, bahwa awan, pembentukan awan ya dimulai dari awan cumulonimbus atau CB terbentuk ketika udara hangat dan lembab naik ke atmosfer. Nah, yang kedua, bagaimana pengembangan vertikalnya, bahwa awan CB tumbuh secara vertikal, mencapai ketinggian 10 sampai 15 km. Nah, sehingga adanya pembentukan butiran es pada ketinggian yang lebih tinggi, air mengembun menjadi butiran es. Berikutnya adalah proses elektrifikasi, di mana proses elektrifikasi ini dimulai dari gesekan partikel es. Di dalam awan konveksi terdapat partikel es dengan berbagai ukuran. Ketika partikel-partikel ini berbenturan dan bergesekan, elektron akan berpindah dari satu partikel ke partikel yang lainnya. Partikel yang kehilangan elektron akan menjadi bermuatan positif, sedangkan partikel yang mendapatkan elektron akan menjadi bermuatan negatif. Nah, di sini juga setelah itu ada pemisahan pemuatan. Nah, proses ini menyebabkan pemisahan muatan di dalam awan. Bagian bawah awan umumnya bermuatan negatif, sedangkan bagian atas bermuatan positif, seperti gambar di sebelah kanan ini. Bagaimana gravitasi dan gaya angkatnya, bahwa partikel es yang lebih berat ya bermuatan positif cenderung jatuh ke bagian bawah awan, bagian bawah awan. Sedangkan partikel es yang lebih ringan atau bermuatan negatif itu cenderung terbawa ke atas oleh arus udara naik. Nah, berikutnya adalah fase petir. Nah, inisiasi petir, bahwa medan listrik yang kuat memicu pembentukan kanal petir atau ladder dari awan ke tanah. Pembentukan petir, kanal petir bertemu dengan muatan positif di tanah, menciptakan petir, dan juga pelepasan energi. Petir melepaskan energi dalam bentuk cahaya panas dan suara atau guntur. Ketika perbedaan potensial antara bagian yang bermuatan positif dan negatif di dalam awan atau antara awan dan bumi cukup besar, terjadi pelepasan muatan listrik yang kita kenal sebagai petir. Nah, petir dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti petir dalam awan, petir dalam awan ke bumi, dan petir dari bumi ke awan. Seperti itu. Berikutnya adalah soal yang ketiga. Jelaskan yang A, beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Di mana di sini jawabannya yang A,
Koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan berdasarkan referensi pada buku Cloud Microphysics oleh Propacher dan Pletzer serta Atmospheric Science and Introduction oleh Wallace dan Hobbs. Berikut adalah beberapa koreksi dan penyesuaian yang umum dibahas dalam literatur tersebut. Bahwa beberapa koreksi ini terdiri ada 5 koreksi ya. Yang pertama adalah peran nukleasi heterogen, di mana teori awalnya teori pertumbuhan difusi seringkali diasumsikan bahwa tetes hujan terbentuk pada nukleus kondensasi yang sangat murni atau homogen. Kemudian ada koreksi. Koreksinya adalah bahwa penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa nukleasi heterogen di mana tetes hujan terbentuk pada partikel aerosol yang mengandung zat higroskopik atau seperti garam laut, debu, memiliki peran yang jauh lebih signifikan. Partikel-partikel ini bertindak sebagai inti kondensasi yang lebih efektif mempercepat proses pembentukan tetes hujan. Yang berikut adalah koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan, yaitu yang kedua efek koalensi. Efek koalensi, di mana pada teori awalnya, teori pertumbuhan difusi hanya memperhitungkan pertumbuhan tetes hujan melalui proses difusi uap air. Kemudian ada koreksi bahwa koreksinya tersebut ya terdalam kondisi awan yang lebih tebal dan turbulen, proses koalensi atau tumbukan dan bergabungnya tetes hujan menjadi mekanisme pertumbuhan yang dominan. Tetes hujan yang lebih besar akan jatuh lebih cepat dan menabrak tetes hujan yang lebih kecil, sehingga tumbuh lebih cepat. Berikutnya adalah koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan yang ketiga, yaitu pengaruh suhu dan tekanan. Bagaimana teori awalnya? Bahwa teori awal seringkali mengasumsikan kondisi suhu dan tekanan yang beragam di dalam awan. Kemudian dikoreksi bahwa variasi suhu dan tekanan di dalam awan dapat suhu yang lebih rendah dan tekanan yang lebih tinggi akan memperlambat laju pertumbuhan, sedangkan suhu yang lebih tinggi dan tekanan yang lebih rendah akan mempercepatnya. Nah, berikut yang keempat, peran kristal es. Teori awalnya, teori pertumbuhan difusi terutama berfokus pada pertumbuhan tetes air. Kemudian ada koreksi, di awan dingin, proses pembentukan dan pertumbuhan kristal es memiliki peran penting dalam siklus hidup awan dan pembentukan presipitasi. Kristal es dapat tumbuh lebih cepat daripada tetes air dan kemudian jatuh melalui lapisan awan yang lebih hangat, mengalami proses pencairan dan pembekuan ulang, sehingga menghasilkan hujan atau hujan es. Koreksi yang kelima, yaitu turbulensi dan aliran udara. Bagaimana teori awalnya? Teori awal seringkali mengabaikan pengaruh turbulensi dan aliran udara di dalam awan. Kemudian ada koreksi bahwa turbulensi dan aliran udara dapat mempengaruhi distribusi ukuran tetes hujan, laju koalensi, dan proses mikrofisik lainnya di dalam awan. Nah, teori pertumbuhan difusi merupakan dasar yang penting untuk memahami proses pembentukan tetes hujan. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa proses ini jauh lebih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nukleasi heterogen, koalensi, suhu, tekanan, peran kristal es, dan turbulensi. Nah, pertanyaan yang
B dari 3B, proses mekanisme cloud shedding pada awan hangat dan awan dingin. Nah, adalah teknik untuk memodifikasi awan guna meningkatkan potensi hujan atau mengurangi intensitas badai. Mekanisme cloud shedding berbeda untuk awan hangat dan awan dingin. Di mana awan hangat memiliki awan yang tepat sebagai target, yaitu awan CB yang berada di atas daerah tangkapan air seperti bendungan. Yang berikutnya membuat bahan larutan garam sebagai bahan semai. Yang berikutnya bahan semai dibawa menggunakan pesawat untuk melakukan penyemaian. Kemudian penyemaian dilakukan dengan cara menyemprotkan larutan garam ke dasar awan. Kemudian larutan tersebut bersifat higroskopis yang akan sekitar penyerap uap air di partikel. Nah, partikel-partikel tersebut akan tumbuh melalui kondensasi dan akan terus tumbuh ketika partikel naik lebih tinggi oleh arus udara ke dalam awan. Partikel besar dan tetesan kecil akan bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar melalui koalesensi. Kemudian tetesan akan menjadi cukup besar untuk sebagai presipitasi. Biasanya hujan terjadi 15-20 menit setelah proses penyemaian awan. Itu pada awan hangat. Kemudian pada awan dingin memiliki awan yang tepat sebagai target, yaitu awan dingin. Contohnya CB, NB atau nimbus, stratus atau cirrus. Membuat bahan semai yang memiliki struktur kristal seperti perak, iodida, dan dry ice. Memasukkan bahan semai ke dalam awan dengan alat bantu, misalnya dengan menggunakan pesawat, aircraft, atau generator, dan lain-lain. Setelah masuk ke dalam awan, bahan semai akan bertindak sebagai inti pembentukan es, di mana uap air supercooled langsung berubah menjadi kristal es melalui proses deposisi. Kristal es akan menyerap uap air dari tetesan supercooled water di sekitarnya yang menyebabkan kristal es tumbuh lebih besar. Kristal es akan bertabrakan dan bergabung dengan kristal es lain sehingga membentuk partikel es yang lebih besar. Partikel es yang besar dan berat akan jatuh ke hujan permukaan bumi sebagai salju dan mencair menjadi jika melewati lapisan udara hangat. Itu yang B. Berikutnya pertanyaan yang C. Perbedaan mendasar persamaan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi pada model numerik awan. Model numerik awan digunakan untuk mensimulasikan proses-proses fisik yang terjadi di dalam awan. Persamaan yang digunakan dalam model ini dapat berupa persamaan satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi. Di mana persamaan satu dimensi itu hanya memperhitungkan variasi variabel dalam satu arah, misalnya vertikal, lebih sederhana dan lebih cepat dalam perhitungan. Cocok untuk studi proses-proses yang dominan terjadi dalam arah vertikal seperti pertumbuhan tetes hujan. Kemudian yang dua dimensi, persamaan dua dimensi, itu memperhitungkan variasi variabel dalam dua arah, misalnya horizontal dan vertikal, memberikan gambaran yang lebih realistis tentang struktur awan. Cocok untuk studi konvektif dan interaksi antara awan dengan lingkungan sekitarnya. Berikutnya persamaan tiga dimensi.
memperhitungkan variasi variabel dalam 3 arah, yaitu X, Y, dan Z. Kemudian memberikan gambaran yang paling lengkap tentang struktur awan dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Demikian perbedaan yang mendasar dari persamaan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi pada model numerik awan. Berikutnya adalah pertanyaan yang keempat. Yaitu jelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini. Diagram ini menggambarkan siklus hidup partikel-partikel di dalam awan, mulai dari pembentukan hingga menjadi presipitasi atau hujan, salju, atau es. Berikut penjelasan proses-proses yang terjadi pada gambar ini. Ya. Yang pertama adalah water vapor atau uap air gitu ya. Semua proses dimulai dari uap air di atmosfer. Uap ini berasal dari evaporasi air di permukaan bumi. Yang berikutnya adalah kondensasi, di mana ketika uap air mendingin, ia akan berkondensasi menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air ini kemudian membentuk awan. Yang berikutnya adalah deposisi. Deposisi ini adalah proses sebaliknya dari kondensasi. Uap air dapat berlangsung berubah menjadi es tanpa melalui fase cair. Ini biasanya terjadi pada suhu yang sangat dingin. Yang berikutnya adalah tetesan awan atau cloud water. Nah, ini cloud water. Cloud water ini adalah tetes air yang terbentuk akibat kondensasi. Ini disebut dengan tetesan awan. Kemudian dari cloud water ada kristal es atau cloud ice. Ini cloud ice. Pada suhu yang cukup dingin, tetesan air dapat membeku menjadi kristal es. Kemudian ada proses rimming. Sini rimming. Di mana proses ini tetesan air super dingin menempel pada kristal es dan membeku seketika. Berikutnya adalah gropel. Ya. Ini gropel, butiran es yang terbentuk dari proses rimming berulang. Gropel memiliki bentuk yang tidak teratur dan lebih besar daripada kristal es. Kemudian hujan atau rain. Ini hujan atau rain. Ketika tetes air atau kristal es tumbuh cukup besar dan berat, mereka akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Kemudian snow atau salju. Kristal es yang jatuh ke bumi disebut salju. Kemudian yang terakhir adalah presipitasi. Istilah umum untuk semua bentuk endapan dari atmosfer termasuk hujan, salju, dan es. Nah, di mana proses-proses utama dalam diagram ini adalah adanya pertumbuhan tetesan. Pertumbuhan tetesan yaitu tetes air dan kristal es tumbuh melalui proses kondensasi, deposisi, dan tumbukan dengan partikel lain. Kemudian adanya koalesensi, di mana proses penggabungan antara tetes air atau kristal es untuk membentuk partikel yang lebih besar. Kemudian adanya pembekuan, yaitu proses perubahan fase dari cair menjadi padat. Kemudian adanya proses pencairan, yaitu proses perubahan fase dari padat menjadi cair. Kemudian adanya sublimasi,
di mana proses perubahan fase langsung dari padat menjadi gas atau sebaliknya. Nah, proses-proses yang ditujukan oleh panah-panah ini, ya, yang pertama adalah panah lurus. Nah, panah lurus ini menunjukkan proses pertumbuhan langsung. Misalnya kondensasi, uap air menjadi tetes air. Ya, kondensasi menjadi uap air dan menjadi tetesan air. Kemudian panah bercabang. Panah bercabang menunjukkan proses percabangan. Misalnya tetes air dapat tumbuh melalui kondensasi atau melalui penambahan massa dari partikel lain. Kemudian adanya panah bolak-balik, yaitu menunjukkan proses yang dapat terjadi dalam kedua arah, misalnya sublimasi dan deposisi. Demikian penjelasan yang soal keempat. Kemudian berikutnya adalah soal yang kelima. Soal kelima ini adalah hitungan-hitungan di mana ada penjelasan bahwa ada yang double XX itu menggunakan angka dari NPT dari Taruna, ya, dari mahasiswa itu sendiri, angka terakhirnya, ya, seperti itu. Berikutnya adalah pertanyaan yang kelima, nomor 5. Sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 meter dalam XX menit pada suhu 1 kali XX derajat dan tekanan 10 X, X kPa. Kemudian tentukan jenuh ambien S yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Nah, ya, sudah saya buatkan jawabannya. Demikian hasilnya adalah bahwa ambien jenuh atau S ini dari hasilnya S 100,21%. Yang berikutnya adalah yang nomor 6. Hitung curah hujan dalam mm per jam, milimeter per jam, jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal, di mana D X, X milimeter dengan kecepatan jatuh U sama dengan X, X meter per second dan densitas droplet 2X, X tetes per meter persegi. Apa meter ini volume ini, ya, K3, ya. Nah, kemudian sudah saya buatkan jawabannya bahwa ini adalah distribusi Marshall-Palmer, di mana sudah diketahui bahwa untuk XXD-nya itu adalah angka terakhir dari NPT saya sendiri, yaitu 1,4. Di sini menjadi 1,4 dan kecepatan jatuhnya adalah 1,4 meter per second dan densitas dropletnya adalah atau N 21,4 tetes. Ditanyakan di sini adalah R, distribusi Marshall-Palmer-nya, ya. Hitung curah hujannya. Nah, setelah dihitung menghasilkan 0,7902 milimeter per jam. Itu nomor 6. Kemudian yang nomor 7, di mana nomor 7 ini ada 3 pertanyaan, yaitu A, B, dan C, di mana yang pertama adalah awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2xx km
mengandung uap air 0,xs gram per M pangkat 3. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,1 xs mm pada puncak awan mulai jatuh melalui awan. Kemudian tentukan A. Ukuran tetes yang muncul dari dasar-dasar pertumbuhan kontinu ya, asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 0,23 mm. Kemudian yang B, waktu yang dibutuhkan untuk tetes jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity yaitu hasilnya adalah 130 menit atau 30 detik. 130 detik. Yang berikutnya adalah yang C, tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul awan jika ada droplet sebesar 2x, x per second. Di sini sudah dituliskan jawabannya menghasilkan minus 0,14 mm. Nah, itu berikut soal yang ke-8. Tentukan A, B, dan C. Di sini yang A, tentukan ukuran dari tetes puncak lintasan. Yang kedua, yang B, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan yang C, waktu yang tersisa bagi droplet di awan jika sebuah tetes berdiameter 0,xs meter terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,xs gram per meter pangkat 3 dan kecepatan updraft konstan sebesar x, meter per second. Di sini sudah ada jawabannya yang A, bahwa ukuran dari tetes di puncak lintasan itu hasilnya adalah 1,4 mm. Dan yang B, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan hasilnya adalah 0,34 mm. Dan yang C, waktu yang tersisa bagi droplet di awan adalah 60 menit. Demikian jawaban yang sudah saya paparkan pada ujian akhir semester mata kuliah fisika awan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.